Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, syarat mengikuti Tuhan. Beriman kepada Yesus berarti harus memberikan diri seutuhnya. Maka penderitaan, salib dan kematian tidak akan menjadi batu sandungan. Tuntutan iman ini menjadi jaminan keselamatan bagi pengikutnya. Secara manusiawi, memang tidak ada manusia yang mau menderita. Oleh karena itu, iblis selalu menawarkan dalam pikiran orang jalan mudah menuju kesuksesan. Iblis menawarkan cara-cara instan melalui kekerasan, main curang, menjatuhkan orang lain, dan cara-cara yang jahat untuk mendapat kesuksesan itu. Syarat mengikuti Tuhan memang di luar dari nalar manusiawi. Syarat ini memang menantang dan membuat banyak dari kita kadang tidak setia. Yesus dalam Injil kali ini menegaskan syarat untuk mengikutinya, yakni menyangkal diri dan memikul salib. Manusia diharuskan bisa menerima penderitaan juga penyangkalan diri akan hal-hal duniawi. Saudara yang terkasih, sukses itu adalah salib. Bukan hanya sekedar memanggul salib, tapi turut serta tersalib. Yesus menyelamatkan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Suatu cara yang tidak kita mengerti, tapi itulah cara Allah. Kita harus akui bahwa Allah sungguh mengasihi kita dengan memberikan putranya untuk menyelamatkan kita. Ketika saat ini kita menjadi pengikutnya, maka kita pun wajib mengalami salib sebagai jalan menuju kesuksesan. Iman kita mengakui itu karena Yesus telah menunjukkannya. Marilah kita fokus pada jalan hidup kita sebagai murid Kristus yang berani mengalami penderitaan demi kesuksesan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.